Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gaza sudah hancur. Terowongan Hamas terus diburu. Banyak komandannya sudah diincar. Dunia mulai bicara tentang rekonstruksi, gencatan senjata, dan masa depan Gaza setelah perang. Namun, justru di saat seperti itu, Israel kembali meningkatkan tekanan. Kenapa? Karena bagi Israel, ancaman Hamas belum benar-benar selesai. Di balik reruntuhan, Hamas diduga sedang berusaha mengambil kembali kendali Gaza secara perlahan lewat aparat keamanan, pos pemeriksaan, jaringan polisi, dan struktur lokal yang masih tersisa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Jika Hamas kembali mengatur jalanan Gaza, maka ini bukan sekadar urusan politik lokal. Ini bisa menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali mesin perang yang dulu membawa ancaman langsung ke Israel. Jadi, pertanyaannya bukan hanya kenapa Israel menyerang Gaza lagi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang sedang dicegah Israel sebelum semuanya terlambat? Gaza sudah berada dalam kondisi yang sangat berat. Banyak bangunan hancur, jalur-jalur lama berubah menjadi puing, dan terowongan Hamas terus diburu oleh militer Israel. Sejumlah komandan juga menjadi target, sementara dunia luar mulai membicarakan rekonstruksi, bantuan, gencatan senjata, dan masa depan Gaza setelah perang. Namun di tengah suasana itu, Israel justru kembali meningkatkan tekanan. Sekilas, langkah ini terlihat seperti serangan lanjutan biasa. Tetapi dari sudut pandang Israel, ada sesuatu yang lebih dalam sedang bergerak di balik reruntuhan Gaza. Titik pentingnya dimulai pada 8 April 2026. Pada tanggal itu, perang Iran memasuki masa jeda. Perhatian Israel yang sebelumnya banyak tersedot ke Iran, Lebanon, dan ancaman regional mulai kembali mengarah ke Gaza. Setelah momen itu, Israel melihat bahwa ruang yang terbuka di Gaza tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pada 13 Mei 2026, Reuters melaporkan bahwa pejabat pertahanan Israel memperingatkan pemerintah Benjamin Netanyahu soal dugaan Hamas sedang mencoba memperkuat kembali cengkeramannya di Gaza. Hamas disebut berupaya membangun ulang pasukan, membuat senjata, dan menghidupkan kembali sisa struktur yang masih bisa digunakan. Bagian ini penting, karena yang dibaca Israel bukan hanya kelompok bersenjata yang sedang bersembunyi. Israel melihat kemungkinan Hamas sedang masuk ke fase lain, yaitu kembali menjadi pengatur kehidupan di Gaza secara pelan-pelan. Di wilayah yang sudah hancur, kekuasaan tidak selalu muncul lewat bendera besar atau parade militer. Kekuasaan bisa muncul lewat siapa yang mengatur jalan, siapa yang menjaga pos pemeriksaan, siapa yang mengendalikan keamanan lokal, siapa yang mengatur distribusi, dan siapa yang membuat warga merasa bahwa pihak tertentu masih memegang kendali. Karena itulah Israel tidak hanya melihat reruntuhan, Israel melihat ruang kosong yang bisa diisi kembali oleh Hamas. Bila Hamas berhasil mengatur jalanan, aparat lokal, dan pos-pos keamanan, maka mereka tidak perlu langsung tampil sebagai pasukan besar. Cukup dengan membangun kendali dari bawah, pengaruh Hamas bisa kembali hidup. Sejak 14 April 2026, menurut pejabat kesehatan dan kepolisian Gaza yang dikutip Reuters, setidaknya 14 polisi tewas dalam serangan Israel. Posisi-posisi yang dipegang kepolisian yang dijalankan Hamas ikut menjadi sasaran. Pada April 2026, lembaga ACLD juga mencatat sekitar 30 insiden yang menargetkan Hamas, kelompok bersenjata lain, personel polisi, kantor polisi, dan pos pemeriksaan keamanan. Pola ini menunjukkan bahwa Israel sedang mencoba memotong jalur pemulihan Hamas sejak tahap awal. Bukan hanya roket yang diburu, bukan hanya terowongan yang dicari, struktur lokal yang bisa membuat Hamas kembali memerintah juga mulai ditekan. Bagi Israel, bila Hamas kembali menguasai jalanan Gaza, maka ancaman lama bisa tumbuh lagi dalam bentuk baru. Hari ini bentuknya aparat lokal, besok bisa menjadi jaringan yang lebih rapi. Setelah itu, senjata, rekrutmen, dan komando
bisa kembali disusun dari reruntuhan yang sama. Pola tekanan Israel semakin terlihat jelas pada 10 Mei 2026. Hari itu, serangan Israel di Khan Yunis menewaskan Wessam Abdel Hadi, kepala polisi kriminal di wilayah tersebut, bersama ajudannya. Dari sisi Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dijalankan Hamas, keduanya disebut sebagai bagian dari kepolisian. Tetapi dari sisi militer Israel, target itu dikaitkan dengan unsur elit Hamas di Gaza Selatan yang dinilai sedang mengarah pada serangan segera terhadap pasukan Israel. Disinilah persoalannya menjadi rumit. Polisi terdengar seperti aparat biasa. Orang bisa membayangkan tugasnya hanya menjaga jalan, mengatur warga, atau menertibkan keadaan. Namun dalam konteks Gaza, ketika kepolisian itu berada di bawah struktur Hamas, Israel melihatnya bukan sekadar aparat sipil. Israel melihatnya sebagai bagian dari mesin kendali. Sebuah pos pemeriksaan di wilayah normal mungkin hanya titik keamanan. Tetapi di Gaza yang hancur, pos seperti itu bisa menjadi tanda siapa yang berkuasa. Siapa yang boleh lewat, siapa yang diperiksa, siapa yang menerima perintah, dan siapa yang takut melawan. Semuanya bisa menunjukkan arah kendali politik di lapangan. Itulah sebabnya serangan terhadap kepolisian Hamas tidak bisa dibaca hanya sebagai serangan terhadap satu kantor atau beberapa personel. Bagi Israel, struktur seperti itu bisa menjadi rangka awal untuk mengembalikan pemerintahan Hamas secara perlahan. Tidak perlu ada deklarasi besar, cukup ada apalat, pos, jalur komando, dan warga yang kembali patuh. Pada April 2026, Aklet mencatat sekitar 30 insiden yang menyasar Hamas, kelompok bersenjata lain, personel polisi, kantor polisi, serta pos pemeriksaan keamanan. Data itu memperlihatkan bahwa tekanan Israel bergerak ke titik-titik yang berhubungan langsung dengan kontrol lokal. Bukan hanya tempat penyimpanan senjata, bukan hanya jalur bawah tanah, tapi juga simpul yang membuat Hamas hadir dalam kehidupan harian warga. Kenapa ini penting bagi Israel? Karena kontrol jalanan sering menjadi langkah pertama sebelum kontrol militer pulih. Ketika sebuah kelompok mampu mengatur keamanan, mengendalikan pos, dan memegang distribusi, kelompok itu mulai punya ruang untuk merapikan jaringan. Dari sana, komunikasi bisa dibangun lagi, loyalitas bisa dikumpulkan lagi, rekrutmen bisa berjalan lebih mudah, pembuatan senjata bisa disembunyikan di balik kesibukan warga yang sedang bertahan hidup. Maka serangan pada 10 Mei 2026 menjadi contoh kecil dari cara Israel membaca medan. Satu nama polisi bisa terlihat administratif bagi dunia luar, tetapi bagi Israel, nama itu berada dalam rantai kendali yang lebih besar. Bila rantai ini dibiarkan menyambung kembali, Hamas tidak perlu memenangkan pertempuran besar untuk pulih. Mereka cukup membuat warga melihat bahwa perintah masih datang dari arah yang sama. Di mata Israel, keadaan seperti itu bisa menjadi awal kembalinya struktur lama sebelum senjata dan komando tersusun lebih rapi di lapangan. Namun, setiap tekanan Israel membawa risiko politik yang besar. Sejak 8 April 2026, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Reuters, 120 warga Palestina tewas, termasuk 8 perempuan dan 13 anak-anak. Angka itu membuat setiap operasi langsung menjadi sorotan dunia. Israel bergerak dengan beban besar karena sasaran yang menurut mereka terkait Hamas berada di tengah wilayah yang penuh warga sipil. Tetapi Israel juga melihat risiko lain bila tidak bergerak. Bila aparat Hamas kembali berdiri, pos keamanan kembali aktif, dan jaringan lokal kembali tertata, maka Hamas bisa tampil sebagai pihak yang masih sanggup mengatur Gaza. Dalam situasi kacau, kemampuan mengatur sering lebih kuat daripada pidato politik. Dari titik inilah Israel mencoba memutus kendali itu sebelum mengeras lagi. Bagian paling sulit dari Gaza bukan hanya bagaimana Hamas dilemahkan, tetapi siapa yang akan mengatur wilayah itu setelah struktur Hamas ditekan dari atas sampai bawah. Inilah titik yang membuat tekanan Israel tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik setelah perang. Pada 13 Mei 2026, laporan internasional menyebut proses gencatan senjata dan rencana rekonstruksi masih tersendat pada isu besar, yaitu pelucutan senjata Hamas. Selama senjata itu tetap ada, Israel menilai rekonstruksi tidak akan benar-benar menciptakan masa depan baru. Bangunan bisa diperbaiki, jalan bisa dibuka lagi, bantuan bisa masuk. Tetapi bila komando Hamas tetap hidup, maka ancaman lama bisa muncul dalam bentuk yang lebih rapi.
Masalahnya, Hamas bukan hanya pernah bergerak sebagai kelompok bersenjata. Selama bertahun-tahun, Hamas juga menjadi penguasa lokal di Gaza. Mereka punya jaringan sosial, aparat keamanan, jalur administrasi, koneksi keluarga, dan pengaruh di tingkat warga. Struktur seperti ini tidak selalu hilang hanya karena kantor hancur atau komandan diburu. Sebagian bisa bertahan melalui hubungan lokal yang tidak terlihat dari luar. Karena itu, saat Israel menekan kepolisian Hamas, pos pemeriksaan dan figur-figur komando yang sedang dipukul bukan sekadar alat perang, Israel juga sedang menekan kemampuan Hamas untuk kembali memerintah. Bagi Israel, bila Hamas masih dapat menentukan siapa menjaga jalan, siapa mengatur antrian bantuan, siapa mengawasi lingkungan, dan siapa memberi instruksi kepada warga, maka kekuasaan Hamas belum benar-benar runtuh. Pada 15 Mei 2026, tekanan itu bergerak ke lapisan yang lebih tinggi. Reuters melaporkan Israel menargetkan Izz al-Din al-Haddad, kepala sayap bersenjata Hamas di Gaza, dalam serangan di Gaza City. Statusnya belum jelas saat laporan itu muncul, tetapi target tersebut menunjukkan bahwa Israel masih memburu simpul komando utama sambil tetap menekan struktur bawah yang membantu Hamas bertahan di lapangan. Disinilah strategi Israel terlihat bergerak dalam dua arah. Dari atas, komandan dan jaringan militer Hamas ditekan agar tidak mampu mengatur serangan. Dari bawah, aparat lokal dan pos keamanan ditekan agar Hamas tidak kembali menjadi penguasa harian. Dua lapisan ini saling berkaitan. Komando tanpa kendali jalanan akan sulit bergerak. Kendali jalanan tanpa komando militer juga tidak cukup untuk membangun ancaman besar. Israel berusaha memutus keduanya sebelum saling menyambung lagi. Tetapi ruang kosong di Gaza tetap menjadi persoalan besar. Bila Hamas ditekan, sementara pemerintahan alternatif belum siap, maka warga akan tetap mencari pihak yang bisa mengatur keamanan, makanan, antrian, dan pergerakan. Dalam kondisi hancur, orang tidak selalu memilih berdasarkan ideologi. Seringkali mereka mengikuti pihak yang paling terlihat, paling dekat, dan paling cepat memberi perintah. Situasi seperti itu memberi Hamas peluang untuk muncul kembali tanpa harus menang secara terbuka. Cukup hadir di jalan, mengatur pos, mengawasi bantuan, dan menjaga loyalitas lokal. Hamas bisa membangun kesan bahwa mereka masih menjadi pemegang kendali. Bagi Israel, celah seperti ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Pengalaman 7 Oktober membuat Israel membaca setiap tanda pemulihan Hamas sebagai sinyal bahaya. Bukan karena semua aktivitas sipil otomatis ancaman, melainkan karena garis antara aparat, pengaruh lokal, dan kekuatan bersenjata di Gaza pernah bercampur sangat rapat. Maka, tekanan Israel setelah 8 April 2026 menunjukkan satu arah utama. Gaza tidak boleh kembali menjadi wilayah yang diatur Hamas dari balik reruntuhan. Selama struktur pengganti belum jelas, setiap sisa jaringan Hamas akan terus dipandang sebagai benih ancaman baru bagi Israel ke depan. Gaza kini bukan hanya soal reruntuhan, bantuan, atau rekonstruksi. Di balik semua itu, ada pertarungan yang lebih dalam tentang siapa yang akan memegang kendali setelah perang mereda. Bagi Israel, Hamas tidak boleh diberi ruang untuk kembali mengatur Gaza lewat jaringan lama yang masih tersisa. Karena jika aparat, pos keamanan, komando lokal, dan jalur pengaruh itu hidup lagi, maka ancaman yang dulu meledak pada 7 Oktober bisa menemukan bentuk barunya. Inilah yang membuat tekanan Israel terus berjalan, bukan sekedar untuk membalas serangan, tetapi untuk mencegah Hamas kembali menjadi penguasa de facto di Gaza. Sebab dalam pandangan Israel, perang belum benar-benar selesai selama Hamas masih punya peluang untuk bangkit dari balik reruntuhan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta,
mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.